Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi yaitu terkait seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, ini hasil dari koordinasi dan sinkronisasi yang mana pemerintah ini ajak Pemda untuk menambah formasi P3K Guru tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, di Instagram resmi Ditjen GTK Kemendikbud di sini memposting Bapak Ibu, memposting terkait koordinasi dan sinkronisasi yang mana pemerintah ini ajak Pemda untuk menambah formasi. Nah, ini dia Bapak Ibu postingan terbaru dari Ditjen GTK Kemendikbudristek. Nah, kita lihat di sini, koordinasi dan sinkronisasi pemerintah ajak Pemda tambah formasi guru SNP3K 2023. Nah, kita langsung saja baca captionnya Bapak Ibu. Kemendikbudristek bersama Kemenpan RB, Kemendagri serta Kemenq kembali melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan sejumlah pemerintah daerah terkait pengajuan formasi guru dalam aparatur sipil negara, pegawai pemerintah, dan perjanjian kerja SNP3K 2023. Jumlah guru yang telah diangkat P3K hingga tahun ini adalah 544.292 guru yang sudah terangkat. Baik itu tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Dan merupakan akumulasi dari seleksi periode 2021 dan 2022 dengan total formasi 825.281 formasi. Jumlah pengangkatan tersebut menjadi pencapaian yang luar biasa bagi pemerintah. Meski demikian, saat ini pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk menambah formasi guru dalam rekrutmen guru P3K 2023. Sebab jumlah formasi yang baru diajukan oleh seluruh pemerintah daerah hanya berjumlah 278.102 formasi. Adapun jumlah formasi yang dibutuhkan untuk guru P3K 2023 sebanyak 601.174 formasi. Nah, ini yang dibutuhkan Bapak Ibu, dibutuhkan untuk guru P3K tahun 2023. Sedangkan pemerintah ini hanya mengajukan sebesar 278.102 formasi. Jadi masih kurang. Jadi pemerintah ini mengajak seluruh Pemda untuk menambah formasi di seleksi P3K tahun 2023. Dari sisi anggaran, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan budget untuk pengangkatan SNP3K 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Nah, jadi pemerintah sudah menyiapkan budget Bapak Ibu terkait SNP3K di tahun 2023 ini. Poin utamanya adalah pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk pengangkatan ASN, dan P3K berdasarkan formasi pegawai yang ditetapkan kementerian yang melaksanakan urusan bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini berlangsung dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 di Surabaya. Adapun pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam acara ini antara lain adalah Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, itu dia Bapak Ibu hasil dari koordinasi dan sinkronisasi yang mana pemerintah ini mengajak Pemda untuk menambah formasi guru SNP3K di tahun 2023. Nah, ini dia Bapak Ibu mekanisme baru seleksi P3K guru tahun 2023. Nah, yang pertama di sini ada penempatan Bapak Ibu. Nah, untuk penempatan ini bagi pelamar yang sudah memenuhi nilai ambang batas tahun 2021, yaitu guru telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Nah, jika yang penempatan ini sudah selesai dan masih tersedia formasi, maka akan berlanjut ke seleksi yang kedua, yaitu seleksi menggunakan CAT. Nah, menggunakan CAT
ini terdiri dari THK 2 terlebih dahulu, kemudian honorer, yaitu honorer negeri yang terdata di Dapodik, yaitu minimal mengajar 3 tahun ataupun di atas 3 tahun sebelum Juni 2020 cut off-nya. Kemudian yang keempat adalah lulusan PPG, dan yang terakhir adalah non-ASN, yaitu honorer sekolah negeri yang di bawah 3 tahun dan juga honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini urutannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah penempatan bagi yang sudah lolos passing grade. Kemudian selanjutnya seleksi menggunakan CAT, yaitu THK 2, honorer, lulusan PPG dan non-ASN. Nah, di sini untuk yang THK 2 dan honorer, di sini ada wawancara Bapak Ibu, yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Ini untuk yang THK 2 dan honorer negeri yang mengabdi di atas 3 tahun sebelum Juni 2020. Kemudian wawancara yang kedua ini untuk yang lulusan PPG dan non-ASN, baik itu negeri dan swasta di bawah 3 tahun. Ini paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi yang tersedia. Nah, jadi paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Ini berdasarkan nilai ranking yang memenuhi nilai ambang batas bagi lulusan PPG dan juga non-ASN. Kemudian bedanya di seleksi P3K Guru tahun lalu dan P3K Guru tahun 2023 saat ini di tahun lalu, tahun 2022 ini formasi mengikuti pemenang. Nah, ini dia Bapak Ibu, formasi mengikuti pemenang di tahun 2022 yang lalu. Namun di formasi seleksi P3K tahun 2023 yaitu formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Nah, jadi seluruhnya ini pada Dinas Pendidikan. Nah, di sini ada ilustrasinya Bapak Ibu. Instansi memiliki kebutuhan 4 formasi. Nah, ini instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah masing-masing satu kebutuhan, yaitu sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D, masing-masing satu kebutuhan. Kemudian dibuka 2 formasi di instansi. Nah, dibuka 2 formasi di instansi. Nah, di sini dicontohkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini dia Ibu, dibuka 2 formasi instansi. Jadi pemenangnya adalah untuk jabatan yang sama, yaitu di sekolah C menjadi pemenang pertama. Kemudian kursi yang satu lagi ini pemenang kedua Bapak Ibu, yaitu untuk jabatan yang sama. Kuota formasi terpakai, namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan. Nah, itu dia Bapak Ibu, bedanya di seleksi P3K Guru tahun 2022 yang lalu dengan P3K Guru di tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.